Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Berita pertama, kereta api Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok di wilayah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu petang. Kereta anjlok usai menabrak material tebing setinggi 50 meter yang longsor dan menutupi rel. Dalam peristiwa ini, sebanyak 12 rangkaian kereta, termasuk lokomotif dan gerbong penumpang, terhenti sekitar 200 meter jelang terowongan Sasak Saat. Rangkaian kereta menuju Bandung dari arah Jakarta ini terhenti karena lokomotif tertimpa longsor tebing setinggi 50 meter dan menutupi rel. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung-Jakarta maupun sebaliknya dan kereta Serayu relasi Purwokerto-Pasar Senen terhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Jadi pas keretanya lagi jalan itu karena posisinya lengkung, jadi ya tiba-tiba ada longsorannya, kita nggak bisa hindarin mas. Nah, kita sebisa mungkin hindarin, tapi karena jaraknya terlalu dekat, kita nggak bisa terelakkan, ya kita menabrak ada longsoran gitu. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Majelis Hakim menyatakan Nur Hadi terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang yang berkaitan dengan perkara di lingkungan peradilan. Dalam putusan yang dibacakan Rabu siang, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Dan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan 140 hari. Hakim menyebut Nur Hadi menerima gratifikasi sebagai Sekretaris Mahkamah Agung periode 2011 hingga 2016 senilai 137,1 miliar rupiah dari pihak-pihak yang memiliki perkara di pengadilan. Uang tersebut diterima melalui rekening atas nama menantunya, Rizky Herbiono, serta beberapa pihak lain. Hakim juga meyakini Nur Hadi melakukan pencucian uang dengan total nilai sekitar 308,1 miliar rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari 307,2 miliar rupiah serta 50.000 dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 835 juta rupiah. Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding karena menilai vonis tersebut mencederai rasa keadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Penyidik KPK mendalami dugaan aliran dana dari pihak swasta terkait proyek Ijon Proyek di lingkungan Pemkab Bekasi dengan menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, di Jalan Jati Indah nomor 5, Kota Bandung. KPK menyatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperkuat konstruksi perkara. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan penerimaan uang dari pihak swasta yang terlibat dalam proyek di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, Ono Surono telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yaitu Bupati Nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, orang tua Ade, dan seorang lagi dari pihak swasta. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak, dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.